Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-ayat sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam limpahan kenikmatan, terutama nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling istimewa, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menggerakkan seluruh potensi kita, baik yang berupa jasmani maupun rohani, untuk sama-sama digerakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini kita diakui menjadi umatnya, dan nanti kita mendapatkan syafa'atul ummah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya mudah-mudahan segala perjuangan, pengorbanan yang telah kita curah limpahkan demi menuju tempat pengajian ini, mudah-mudahan menjadi wasilah yang pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan amaliyah kita malam ini menjadi mutiara-mutiara ibadah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita, dan dengan rahmat itulah Allah memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita sama-sama berdoa kepada Allah, sedikit pembahasan untuk malam ini. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang akidah atau tauhid. Pada minggu yang lalu kita membahas tentang sifat wujud dan sifat qidam. Malam ini kita akan bahas sifat baqo. Allah itu ada. Ya. Sahalit ketika kita menjelang sakaratul maut, ajal, nyebutkeun kieu Allah tidak ada, kafir dan maut. Ya. Awas nanti ketika kita sakaratul maut, setan itu ngumpul semuanya di sana. Wah, kono kukurulingan ada setannya. Ya. Kukurulingan menggoda manusia yang sedang sakaratul maut. Hari itulah setan berkumpul semuanya. Di SMS-an si setan teh kubalan nanti. Hari itu kumpul ayo maut, direk maut. Nah, kenapa berkumpul di sana? Karena saat-saat terakhir si setan itu menggoda orang yang akan meninggal. Oh, digoda. Kadang-kadang berubah menjadi bapaknya, ibunya, berubah menjadi ibunya, berubah menjadi isi, berubah menjadi orang BTN, gitu. Pokoknya
Sebutkan Allah, Allah, engke BTN lunas, Allah BTN lunas kafir atau ya, jangan salah. Makanya perkuat keimanan kita kepada Allah. Pokoknya Allah teh ayat. Naon dalilna apa kenapa ayat? Bisi misalkan ibu tak apa dalilna, naon dalilnya? Wah, pieu. Naon dalilnya? Oh, berarti Allah teh. Nya Allah. Ya. Bagi kita pokoknya apapun yang terjadi Allah itu ada. Mana dalilnya? Apaan ayat saya? Apaan ayat anjeun? Apaan ayat seluruh isi bumi ini? Akan ada malam, akan ada siang. Itu siapa yang menjadikan? Allah. Namun Allah, wah ayat. Ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Eta logika nama sakit. Ya, logika nama sakit. Nah, Allah itu ada. Adanya Allah itu kidam. Kidam itu artinya terdahulu, artinya tidak ada awalnya dan tidak ada akhir. Jadi Allah itu ada, adanya Allah itu kidam, ya terdahulu, gitu. Paling awal, terdahulu, ya terdahulunya tidak diawali dengan tidak ada. Artinya Allah terdahulu, ya terdahulu. Nah, kemudian apalagi sifat Allah itu ada. Bagaimana adanya Allah? Adanya Allah kekal atau abadi. Allah itu ada, ya. Dan sifatnya Allah itu adanya kekal atau abadi. Kekal itu tidak ada ujungnya, ya. Tidak akan ada ujungnya. Terus ayat Allah tidak akan rusak. Ya, beda dengan makhluk. Ini harus jadi keyakinan kita. Allah itu ada. Bagaimana adanya Allah? Kidam, sejak dahulu. Allah itu terdahulu. Bagaimana sifatnya Allah itu? Bako itu adalah kekal atau ya. Nah, dalam urusan bako terbagi menjadi 3. Satu, ada bako nisbi. Ada bako nisbi. Ya. Bisira dalil naon cenah nisbi teh tong ditinggal yeuna kelas pokona. Tinggal kepada definisinya seperti apa. Bako nisbi itu adalah kekal atau abadinya sesuatu bersandar kepada yang lain. Nah, jadi yang pokok itu ada jenis yang pokok abadi tapi bersandar kepada hal yang lain. Ya. Kira-kira ini pokoknya Allah bukan? Bukan. Allah tidak memerlukan yang lain. Ya. Allah tidak memerlukan yang lain. Allah tidak harus bersandar kepada orang lain. Allah tidak harus bersandar kepada makhluk. Ya. Allah mau berdiri sendiri, mandiri Allah mah. Ya. Berdiri sendiri, tidak harus bersandar kepada orang lain. Ini mah pokoknya makhluk. Contoh, ya, contoh supaya lebih paham mana yang termasuk pokok yang nisbi itu. Abadinya sesuatu apabila bersandar kepada yang lain. Contoh misalkan besi abadi, ya, bila bersandar pada kayu. Ya. Artinya besi lebih abadi daripada kayu. Kekuatan besi itu lebih kuat daripada kayu. Oh, besi itu bako, besi itu kekal abadi, iya abadi. Waktunya lama, tapi besi itu bakonya itu kalau bersanding dengan
kayu kalau dibandingkan dengan kayu. Tapi ketika besi dibandingkan dengan baja, ya, besi jadi tidak baku, tidak abadi bila bersandar pada baja, karena baja lebih kuat daripada besi. Karena tersebut, ya, besi lebih kuat daripada kayu. Ya. Jadi kalau besi dibanding dengan kayu, kekuatannya lebih kuat, lebih abadi besi. Tapi abadinya besi ini, ya, abadinya besi ini sekaligus langsung hilang ketika bersanding atau dibandingkan baja. Karena baja lebih abadi daripada besi. Karena apakah ini abadinya Allah? Bukan. Ini mah abadinya makhluk. Karena Allah tidak bersandar kepada yang ada bako zamani. Bako zamani. Apa itu bako zamani? Abadinya sesuatu, ya, tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya, ya, tetapi ada permulaannya. Tapi ada permulaannya dan tidak bersandar dan tidak terikat dengan waktu. Nah, ini yang kedua. Sesuatu itu ada yang abadi, ya. Ada yang abadi, tapi abadinya itu tidak ada akhirnya. Abadinya tidak ada akhirnya, tetapi ada permulaannya. Artinya ada awalnya, tapi tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Ini namanya bako zaman. Apakah Allah seperti ini? Tidak. Allah itu abadi selamanya, tapi tidak ada permulaan. Yang ada permulaan itu adalah makhluk. Sekali lagi, ya, abadinya sesuatu tidak ada akhirnya, tapi ada permulaannya. Itu, dan tidak terikat dengan waktu. Apakah ada sesuatu yang abadi, tapi ada awalnya? Ada. Ada bako hakiki. Ya. Bako hakiki itu abadinya sesuatu tidak ada permulaan, ya, dan tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya dan tidak bersandar pada yang lain dan tidak terikat waktu. Nah, ini mah pokoknya Allah, abadinya Allah. Allah itu abadi. Abadinya Allah tidak
tidak ada permulaan. Abadinya Allah tidak ada akhirnya. Abadinya Allah tidak bersandar kepada yang lain. Abadinya Allah tidak terikat dengan waktu. Ini abadinya Allah. Ya, abadinya Allah. Jadi Allah mah abadi, kekal, abadinya tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya, tidak bersandar kepada yang lain, dan tidak terikat dengan waktu. Itulah abadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abadi nama. Jadi kalau misalkan ada yang menyebutkan, ada juga yang abadi. Apa yang abadi? Misalkan, ya, misalkan di gunung juga bisa abadi. Bisa, tapi abadinya terbatas. Ya, terbatas abadinya. Ada akhirnya. Segala sesuatu selain Allah itu pasti hancur. Ya. Segala sesuatu selain Allah itu pasti hancur. Apa namanya? Ini pokoknya Allah. Ya. Jadi pokoknya Allah tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya, tidak bersandar pada yang lain, dan tidak terikat dengan pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana? Dalil akli dulu, Bu. Dalil akli dulu. Ya. Perhatikan. Allah itu wajib kekal. Ya. Allah wajib kekal. Ini kata pertamanya. Allah wajib kekal. Cek akal orang teh. Allah mah wajib kekal. Ya. Allah wajib kekal. Jika Allah tidak kekal, ya. Jika Allah tidak kekal, ya, pasti diakhiri dengan tidak ada. Diakhiri dengan tidak ada. Ya. Allah itu kekal, abadi. Kalau Allah tidak kekal, berarti Allah rusak. Rusak itu artinya ada akhir. Ya. Kan kita logika seperti itu, Bu. Ya, seperti itu. Kalau sesuatu yang tidak kekal itu pasti akan rusak, akan berakhir. Ibu meser jam, ya, meser jam harganya 3 juta. Wah, tapi kan seumur umur, tapi tetap bakal ayah akhirnya. Itu kan logika kita seperti itu kan, ya? Gitu. Nah, begitu pun dengan sifat bahwa Allah itu wajib kekal. Kalau Allah tidak kekal, cek akal nanti. Lamun Allah kekal, pasti Allah bakal rusak. Ya. Diakhiri dengan tidak ada. Diakhiri dengan tidak ada artinya rusak. Ya. Artinya rusak. Nah, kalau Allah, ya, sedangkan yang diakhiri dengan tidak ada, logika kita, kalau Allah tidak bako, pasti Allah bakal rusak. Sedangkan yang rusak atau yang diakhiri dengan tidak ada itu, ya, adalah makhluk. Ya. Sedangkan yang diakhiri dengan tidak ada ya, itu pasti adalah makhluk. Sesuatu yang diakhiri dengan rusak itu adalah makhluk. Gitu. So, orang ini. Ini dalil aklinya, dalil akal kita. Allah itu wajib abadi.
Ya, kalau Allah tidak abadi pasti rusak. Ya, kalau Allah tidak abadi pasti rusak. Sedangkan yang rusak itu biasanya adalah makhluk. Dan makhluk itu, ya, makhluk itu didahului dengan tidak ada. Jadi Bu, ya, Allah itu wajib kekal, wajib bagi Allah abadi. Kalau Allah tidak abadi, ya, berarti Allah rusak. Sedangkan yang rusak itu biasanya adalah makhluk. Ya, makhluk itu biasanya didahului dengan tidak ada. Jadi tidak ada dulu, baru ada. Seperti kita kan makhluk, asalnya tidak ada. Terus oleh Allah ada. Itu yang namanya makhluk. Ya. Nah, jadi makhluk biasanya didahului dengan tidak ada. Ya. Dan tidak ada dari tidak ada menjadi ada, ya, dari tidak ada menjadi ada, ya, tentu membutuhkan siapa? Yang mengadakan, ya, membutuhkan yang mengadakan. Jadi ulang dari, ya, Allah itu wajib kekal. Wajib ada, wajib kekal. Kita sekarang berpakom. Jika Allah tidak kekal, pasti Allah rusak. Ya. Dan yang rusak itu biasanya diakhiri dengan tidak ada. Yang diakhiri dengan tidak ada itu bisa namanya adalah makhluk. Makhluk itu biasanya didahului dari tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada berarti membutuhkan yang mengadakan. Ya. Membutuhkan yang mengadakan. Mustahil Allah membutuhkan yang mengadakan. Kalau Allah membutuhkan yang mengadakan, ya. Kalau Allah membutuhkan yang mengadakan, jika Allah membutuhkan, ya, yang mengadakan, maka akan timbul satu daur berputar, dua tasalsul nyambung, ya. Sedangkan kalau seperti ini mustahil bagi Allah. Harus, ya. Kalau Allah membutuhkan yang lain itu namanya mustahil. Tuh. Jadi awal Allah itu wajib abadi. Jika Allah tidak kekal, pasti Allah rusak. Ya, Allah pasti. Sedangkan yang diakhiri dengan rusak itu pasti asalnya tidak ada. Yang tidak ada itu adalah makhluk. Ya, makhluk biasanya didahului dengan tidak ada. Asalnya tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, tentu membutuhkan yang ada. Ini kan berbicara Allah kalau tidak bako kan. Berbicara kalau Allah tidak bako. Jika Allah membutuhkan yang mengadakan, ya, jika Allah membutuhkan yang mengadakan, maka akan terjadi daur. Daur begitu. Allah A diciptakan oleh Allah B, Allah B diciptakan oleh Allah C, Allah C diciptakan oleh Allah A. Jadi siapa pencipta Allah A? Allah B.
Pencipta Allah B siapa? Allah. C. Pencipta Allah C. Ya Allah. A. Kan dia loh begitu kan. Ya, seperti itu. Tahu. Itu mustahil bagi Allah. Bayangkan lamun Allah nanya jiru, wah ribuan. Cek Allah ini hujan. Cek Allah ini halo. Cek Allah jiru, karena mata hujannya kalau rusak dalam dunia. Ya. Kalau Allah ada apa? Banyak. Atau misalkan tasalsul, Allah A diciptakan oleh Allah B, Allah B diciptakan oleh Allah C, Allah C diciptakan oleh Allah D, Allah D diciptakan oleh Allah E. Terus jadi Allah T lupa tidak terhingga, kan mustahil. Ya, mustahil kalau seperti itu. Nah, makanya mustahil kalau Allah tidak ke Allah itu wajib ke